Masya Allah, Raja Ampat, Medan. Salam kenal saudara-saudara ya. Ini bukan hanya jadi ajang latihan sebenarnya, jadi ajang silaturahim juga. Selain nanti kita dapat ilmu dari Mbak Sinta, kemudian kita bisa mengaplikasikannya, praktek ya. Mudah-mudahan semua bisa menulis kisah terbaiknya, kemudian lulus kurasi, dan kita semua bisa punya buku. Kalau pengalaman dari sebelum-sebelumnya, Masya Allah ya, ini salah satu pelopor event sebenarnya ya, yang melahirkan atau mendobrak ketakutan para penulis pemula ya. Jadi Mas Indra hadir dengan berbagai programnya ya. Kalau pengalaman saya, Mas Indra, Masya Allah, Mbak Sinta, dulu mikirnya kapan punya buku ya, kapan punya buku, itu aja ya. Karena bergerak di dunia kampus dan suka sekali literasi, kok suka literasi malah bacanya banyak, tapi kok susah sekali menulis. Tapi dengan event seperti ini, dengan bergabung-gabung seperti ini, kita bisa saling berbagi ya. Bahkan dapat coach yang keren-keren ya, dapat pembicara-pembicara yang Masya Allah sudah lama berkecimpung dan sudah punya pengalaman yang banyak. Ya Allah, Jember, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya sampai kegiatan kita selesai. Nah, Pak Yasid ya, sempat vakum. Ya, nanti kita akan mencoba lagi, bahkan mungkin yang pemula pun bisa menjadikan peluang ini sebagai awal mula kita menulis. Ya, saya tidak menyangka bahwa awal mula Desember tahun lalu TIP mengadakan event menulis cerita anak. Coba ikut, Masya Allah. Dan ternyata satu buku terbit itu, walaupun sudah ada sebelum-sebelumnya ya, tapi melalui event yang diadakan oleh kantor bahasa ya. Tapi kita tidak melihat istilahnya sampai proses terbitnya. Masya Allah, Bima NTB hadir, Masya Allah ya. Mbak Nurul Aulia Kamila Mataram, silahkan diizinkan masuk. Ini ini Mbak Isna ini sudah kembali nih, Mbak Ria. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan diambil alih lagi deh. Silakan Mbak Isna ini bisa membuka mic-nya. Baik, terima kasih. Masya Allah, bismillah. Mudah-mudahan ini tidak terkendala lagi ya. Jadi baru saja masuk, tampaknya dari Garut juga hadir, lihatnya. Dan peserta sampai saat ini ada 216. Luar biasa. Ini masih terus bertambah. Mohon izin, bisa kita mulai acaranya? Silakan dimulai, Mbak. Surya? Oh, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, telah hadir bersama-sama kita narasumber yang insya Allah nanti akan membersamai kita hingga akhir acara. Ada Mbak Sinta Handini, dan yang tentu saja kami hormati juga ada Ibu Ketua Komunitas Literasi Ibu Profesional, ada Ibu Kandidat Doktor Ibu Ria Saputri, FPD.
Kemudian yang terhormat juga dari komunitas, maaf, dari SIP ya, SIP Publishing. Ada Mas Indra Devandra. Dan tentu saja yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan penulisan kisah inspiratif bersama komunitas literasi ibu profesional bekerja sama dengan SIP Publishing. Alhamdulillah, meskipun ini masih tetap berproses, peserta terus bertambah, namun kita akan bersama-sama memulai untuk membuka acara pelatihan penulisan kisah inspiratif malam ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti penyampaian sambutan oleh Ketua Komunitas Literasi Ibu Profesional. Disilakan Ibu Kandidat Doktor kita, Bu Ria Saputri MPT. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Pewara merangkap moderator ya, Masya Allah. Walaupun sinyal agak tersendat-sendat ya, bisa jadi salah satunya kendala cuaca juga karena dari tadi siang Lombok mendung, sorenya hujan reda begitu. Alhamdulillah sekarang reda sih, tapi mudah-mudahan bisa menunjang kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Mataram hadir, Masya Allah, terima kasih, antusias yang begitu membuat saya sangat berbahagia ya, karena bertemunya kita di sini ternyata bisa jadi menjadi salah satu penyulut ya, bisa jadi salah satu penyemangat bagi yang memulai, kemudian bisa jadi membangkitkan kembali yang sedang tidur, karena tadi ada yang bilang ya saya sempat berhenti menulis seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan event ini kita bisa menulis kembali. Ya, berbicara tentang komunitas literasi ibu profesional, sebenarnya ini bukan komunitasnya ibu-ibu saja, tapi calon ibu juga iya, remaja juga iya. Jadi di klip itu ada beberapa divisi di bawahnya ya, divisi ibu hebat ya, divisi guru hebat, ada divisi remaja hebat. Kalau remaja hebatnya di anak-anak bukan hanya yang ada di NTB sebenarnya, bahkan beberapa anak-anak yang ikut terlibat aktif dalam kampanye-kampanye remaja hebat itu ada di Bandung, ada di Bogor, ada ya. Jadi mentari peradaban mereka menyebut dirinya ya. Jadi sedang berusaha untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Mereka juga aktif menulis ya. Jadi nah, kenapa dinamakan komunitas literasi ibu profesional? Karena melihat bahwa ibu itu bukan hanya sebutan panggilan ya, bukan hanya sebutan penamaan, bukan hanya sebutan atau panggilan ya, tapi profesi yang menuntut seseorang yang menjalaninya harus profesional. Entah dia IRT murni, entah dia ibu yang bekerja maupun ibu yang ada di dua ranah ya, dua dunia, dunia rumah tangga dan dunia pekerjaan. Dua-duanya memiliki tantangan. Kenapa akhirnya lahir klip ini? Ini klip sebenarnya masih sangat muda. Salah satu yang melatar belakangi dia muncul atau tumbuh ya karena pada saat saya dan suami ada di salah satu lembaga namanya Sunda Kecil Foundation, salah satunya menaungi tentang riset, dan salah satu riset yang mini riset sebenarnya ya, yang saya lakukan adalah tentang bagaimana literasi di
di sekolah. Padahal dari sekolah sebenarnya ini, tapi ternyata program-program literasi yang sebenarnya gerbang besarnya adalah Gerakan Literasi Nasional, yang di bawahnya ada 3 lini, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, kemudian Gerakan Literasi Masyarakat. 2 mini riset di lini kedua dan ketiga, yaitu tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan Gerakan Literasi Masyarakat, alhamdulillah memberikan gambaran yang begitu spesifik bagi saya, ya. Alhamdulillah juga sempat disampaikan di salah satu seminar nasional dan ada proceedingnya. Jadi melihat perkembangan gerakan literasi nasional, saya jadi berpikir ini seperti ada stagnasi atau pincang, ya, kita berjibaku gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi masyarakat, tapi gerbang utamanya ternyata jarang kita lihat, ya. Kita membaca diri saja, ya, seberapa banyak gerakan literasi keluarga yang kita lakukan di rumah, ya. Jadi saya melihat gerakan literasi sekolah dari 6 sekolah yang saya amati, yang saya teliti selama 4 bulan itu, Bapak Ibu, jadi tidak ada yang bertahan gerakan literasi yang dilaksanakan di sekolahnya. Bahkan ketika mewawancarai gurunya, maaf, kata literasi, GLN, gerakan literasi sekolah itu sangat abu-abu. Artinya, ya, bukan salah pemerintah, bukan salah siapa-siapa juga. Kita hanya butuh memperbaiki saja. Oleh sebab itu, kenapa akhirnya lahir gerakan literasi ibu profesional. Kita coba siapapun kita, mau kita IRT, mau kita pekerja, ayo kita buka dulu nih kuncinya di keluarga. Ibu itu profesional, salah satunya yaitu membuka pintu ilmu, pintu baca, pintu menulis untuk anak-anak. Makin ke sini saya semakin, Masya Allah, ya, bergabung dengan berbagai komunitas. Terakhir itu buku yang diterbitkan oleh SIP, ya, ensiklopedi, ada 5 buku, Masya Allah, ya. Dan saya salut sekali ibu-ibu rumah tangga yang pantang mundur menyelesaikan tulisannya di sana, ya. Saya tahu beban ibu rumah tangga, ya, dan beban mentalnya bahkan jauh lebih berat sebenarnya daripada kita yang bekerja, ya. Tapi saya melihat bagaimana mereka melalui menulis ini menjadi orang-orang yang positif, seperti itu. Jadi ternyata klip ini menjadi salah satu wadah yang saya butuhkan untuk disebarkan, ya, dalam rangka jala literasi itu mencakup semua lini, ya. Kita adalah kunci ibu-ibu yang ada di rumah, ya, dibantu oleh bapak, ya, dibantu oleh bapak-bapak, karena ada bapak-bapak juga di sini, dan tidak sedikit teman-teman penulis juga ada yang bapak-bapak, ya. Bahkan kemarin sempat menulis antologi puisi bersama penulis Nusantara dan tetangga, ya, Malaysia, itu 2 orang laki-laki, ya, dan ternyata beliau adalah bapak-bapak literasi. Artinya saya belajar banyak juga bagaimana mereka menulis dan bagaimana mereka melahirkan penulis-penulis dari rumah. Artinya anak-anak beliau sudah bisa diarahkan ke arah sana. Masya Allah, dan insya Allah anak-anak yang banyak baca, anak-anak yang bisa menulis, bisa lebih mudah dilahirkan dari ibu-ibu yang profesional di bidang literasi. Salah satunya mungkin dengan event-event menulis yang tersebar banyak sekali. Jadi klip ini saya punya gambaran ke depannya akan memiliki teman-teman di seluruh Nusantara. Jadi siapa yang menjadi koordinator
wilayah A, B, dan C, insya Allah kedepannya saya punya gambaran itu. Jadi akan mempunyai proyek besar untuk literasi dari rumah. Nah, seperti itu gambaran yang ada di kepala saya. Entah kapan akan terwujud, tapi saya rasa ini salah satu awal mula, karena ini tempat saya bersilaturahim dengan berbagai mungkin komunitas ada di sini, berbagai profesi iya di sini. Dan Masya Allah, saya lihat banyak nama yang tergabung di dalam grup adalah orang yang biasa temukan tulisannya menjadi tulisan-tulisan terbaik di berbagai event. Ya, saya tidak sebutkan namanya, tapi saya kenal ibu-ibu karena saya sering satu ruangan dengan ibu-ibu. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita bisa memulai menebarkan jala literasi, terutama dari gerbang gerakan literasi keluarga melalui menulis dan membaca. Mungkin itu saja dari saya sebagai sambutan. Selamat datang dan selamat mengikuti materi bersama Mbak Sinta yang insya Allah pengalamannya juga luar biasa. Semoga kita bisa menulis tulisan yang terbaik, minimal untuk menyemangati kita dan maksimalnya untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Ibu Ria sebagai Ketua Komunitas Literasi Profesional atau KLIP tadi disebutnya. Berangkat dari sebuah keprihatinan tentang literasi atau terhadap kondisi literasi, kemudian berjalan dengan semangat literasi, dan tentu saja dieksekusi atau berakhir dengan karya. Insya Allah nanti setelah sesi penyampaian materi, begitu banyak inspirasi yang akan kita dapatkan dari narasumber kita malam ini, dan sudah diawali dengan letupan-letupan inspirasi yang diberikan oleh Ibu Ria Saputri tadi. Baik, untuk ini sudah mencapai peserta sudah 278, wah luar biasa ini ya. Selamat datang diucapkan pada seluruh peserta, ini ada dari Kalimantan Timur, ada dari Brebes tadi, ada dari Jember, ya, ada dari Bangka, hai Bangka, ada dari Purbalingga, Sulawesi Selatan, wah ini benar-benar menjelajah ya, merambah seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengerucutkan pemahaman kita, bahkan mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab juga bisa berbagi pengalaman, kemudian meminta tips dari narasumber kita yang luar biasa malam ini. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama mengikuti penyampaian sambutan oleh Mas Indra Devandra. Mohon kesediaan Mas Indra untuk berkenan menyampaikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya ya, Mbak? Bisa, Mas, jelas. Oke, Oke. alhamdulillah. Saya tidak bisa menampilkan gambar karena ini di sini hujan deras banget sehingga sinyalnya susah. Jadi biar suaranya bisa nyampe, ini saya tutup videonya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Ini karena hujannya deras banget di sini. Oke. Terima kasih. Selamat malam yang kami hormati Mbak Ria Saputri ya, founder dan sekaligus ketua Forum Literasi KLIP ya, Komunitas Literasi Ibu Profesional ya, KLIP. Ya, ini KLIP. luar biasa sekali ya, telah menginisiasi acara ini, dan saya mewakili si publishing merasa terhormat bisa diajak oleh komunitas yang dipimpin oleh Mbak Ria yang sekaligus beliau ini dosen dan kandidat doktor, ini luar biasa sekali. Dan tadi saya juga tanya-tanya ke Mbak Ria, dulu sih kenal SIP di mana, ternyata Mbak Ria kenal SIP pada saat event kelas menulisnya Mbak Dian Onasis, begitu ya, betul ya? Dan Ya, kayak benar. Mbak Dian juga ikut nih pada malam hari ini. Saya lihat tadi dalam Mbak Dian Onasis. Ya, makasih Uni. Ya, berkat acara tersebut saya bisa kenal dan terhubung dengan Mbak Ria, dan sampai saat ini Mbak Ria hampir selalu ikut event yang kami selenggarakan. Terima kasih. Dan malam ini hampir tiap malam itu kami si publishing ada acara, karena di bulan bahasa ini ada 20 lebih
yang kami selenggarakan bekerja sama dengan sekolah, dengan instansi, dengan komunitas, dengan kampus. Ini jadi hampir tiap malam kami seperti ini ya, kami ada kegiatan terus, dan bagi teman-teman yang belum tahu si publishing, nanti mungkin bisa kepo-kepo di Instagramnya si publishing ya, karena ada beberapa kelas yang cukup insya Allah cukup ditunggu-tunggu ya. Di antaranya adalah kelas nanti bersama yang malam ini tentu saja jelas ditunggu ya dengan Mbak Sinta Handini, kemudian nanti ada dengan Asma Nadia, dengan Golagung dan beberapa acara-acara lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti nanti bisa follow Instagramnya SIP Publishing. Dan kami SIP Publishing itu di Jawa Tengah ya, di Purwokerto, Jawa Tengah. Mungkin bagi yang di daerah timur, di daerah barat ini mungkin sudah pernah mendengar ya, tapi mungkin kalau Purwokerto mungkin jarang yang tahu. Jadi ini semoga dengan kita bersilaturahmi di sini jadi Purwokerto. Purwokerto itu di bagian selatan gitu ya. Jadi untuk klip ya, kami ucapkan terima kasih sudah bersedia bekerjasama, dan kami si publishing secara senang ya menyediakan diri untuk bekerja sama dengan sekolah, dengan instansi atau komunitas perguruan tinggi manapun, sepanjang itu kegiatan yang positif, kegiatan yang baik untuk pengembangan literasi, pengembangan minat baca dan menulis, kami siap. Jadi di bulan ini ada dari ini ya Mataram, kemudian ada dari Balikpapan, ada dengan yang di Jawa Tengah, ada di beberapa kota dan beberapa wilayah di Indonesia. Ini kami cukup senang karena kami diajak dan kami merasa terhormat dan bangga. Mungkin itu saja, karena ini Mbak Sinta sudah sangat siap dan semangat, dan teman-teman sudah sangat menunggu ya materi yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Dan Mbak Sinta ini luar biasa sekali, penulis yang sudah banyak sekali bukunya, dan editor yang beliau mengedit banyak sekali buku. Nanti akan dibacakan oleh moderator ya secara lebih lengkapnya. Dari saya cukup sekian, semoga pelatihan menulis pada malam hari ini bisa lancar dan menyenangkan, dan semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dan ilmu yang bisa didapat dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk Mas Indra Devandra, ini komandannya SIP Publishing ya. Ini sedang laris manis ceritanya kalau sedang bulan Oktober terutama, bulan bahasa. Tapi tampaknya di luar bulan bahasa juga banyak ya Mas ya agendanya ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti yang ikut pelatihan penulisan kisah inspiratif malam ini juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh SIP Publishing sendiri maupun bekerja sama dengan SIP Publishing. Baik, seluruh peserta pelatihan yang sudah tidak sabar lagi ya, telah hadir bersama-sama kita, narasumber cantik pada malam hari ini. Saya boleh perkenalkan dulu, kalau mau lihat cantiknya secara langsung, silakan bisa diklik ya, bisa di zoom in, karena beliau sudah sejak awal hadir di ruang pertemuan virtual kita begitu ya. Ini ada Mbak Sinta Handini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna ini. Alhamdulillah. Ini Mbak Sinta Handini ST. Nama penanya nggak neko-neko ya, sesuai dengan nama aslinya ini. Mbak Sinta Handini dulu kuliahnya di jurusan Teknik Informatika. Kemudian beliau sekarang sebagai penulis dan editor dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Ini mohon izin ya Mbak Sinta ya, saya memperkenalkan lebih detail lagi begitu, bahwa kecantikan Mbak Sinta itu paripurna gitu ya, artinya bukan hanya secara fisik tapi karyanya luar biasa, kiprahnya luar biasa dalam bidang kepenulisan. Masya Allah. Untuk para peserta loh ini ya informasinya.
Kalau yang sudah sering ikut kegiatan dengan narasumber beliau pasti sudah tidak asing, tapi tidak ada salahnya siapa tahu ada yang baru mengikuti kegiatan semacam ini, narasumbernya Mbak Sinta malam hari ini. Jadi ini rasa-rasanya menjadi informasi yang sangat penting begitu ya. Mudah-mudahan suara saya masih jelas, Mbak Sinta masih jelas ya? Jelas, Mbak. Alhamdulillah, ya. Baik, untuk kegiatan sebagai penulis dan editor, ini beliau mulai 2010 sampai sekarang, beliau masih sebagai penulis buku, sebagai editor lepas. Ini editor lepas ada di Pustaka Al-Kausar ya sejak 2020. Kemudian di Lini Anak Mizan, oh ya dari Mizan. Kemudian di Muffin Graphics. Wow, ini ya, kontributor di Majalah Berani mulai 2011 sampai 2014. Ini kalau saya bacakan satu-satu, wah bisa 20 episode ini rasanya ya. Saya ambil beberapa saja, saya informasikan kepada peserta malam hari ini bahwa klip tidak main-main ya, mengundang narasumber pada malam hari ini. Ini rekomendasi dari si publishing juga tentunya, begitu ya, bahwa narasumber nih Mbak Sinta luar biasa kiprahnya. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti ini banyak sekali terkait dengan pelatihan menulis ya, sampai yang terbaru mohon maaf. Bahkan ketika beliau sudah menjadi seorang penulis, seorang editor, beliau masih mengikuti pelatihan-pelatihan. Artinya selalu disegarkan begitu ya ilmunya ya Mbak Sinta ya. Iya, betul. Memberikan tetapi juga tetap menyegarkan kembali ilmu-ilmunya. Pelatihan terbaru ya terakhir ini kalau yang data yang saya terima, ini pelatihan penyuntingan bahasa dasar untuk penulis pada tahun 2020. Materinya Mas Ipak Landin. Wah, luar biasa ini. Tidak kalah luar biasa. Pelatihan keterampilan bahasa untuk editor. Sepertinya terlempar ya Mbak Rianya, Mbak Isnaininya. Iya, sepertinya terlempar ya. Benar. Sebentar. Bagaimana nih Mbak Ria, apa langsung ke materi saja nih? Karena sudah Oh pukul iya. lebih 12 nih. Boleh deh Mas, kayaknya kita langsung ke materi saja ya. Jadi supaya efektif juga waktunya dan bisa efektif juga tanya jawabnya. Ya, saya mengambil alih untuk sementara sambil menunggu kembali Bu Moderator. Dengan kebanggaan, dengan penuh rasa senang dan rasa hormat, kami silakan kepada narasumber Mbak Sinta Handini untuk menyampaikan materi. Selamat menyimak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya hari ini kembali diundang oleh si publishing. Yang saya hormati Mbak Ria, kemudian Mbak Isnaini, Mas Indra, mohon izin untuk langsung share materi saja ya, share screen-nya sebentar, karena takut membutuhkan waktu untuk proses loading-nya. Perkenalkan, saya Sinta Handini, ibu dari 5 anak. Saya juga berprofesi sebagai penulis. Untuk saat ini lebih banyak kepada penulis cerita anak dan editor freelance. Ini saya ambil dulu filesnya, masih loading.
Sudah kelihatan, Mbak? Sudah belum ya? Masih menunggu. Oh, masih menunggu. Maaf. Oke, sudah kelihatan ya, Mbak ya? Saya kecilkan dulu. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan ya secara singkat oleh Mbak Isnaini. Saya Sinta Handini, alhamdulillah penulis saat ini baru 77 buku dan editor dari lebih dari 770 buku, bekerja sama dengan berbagai penerbit juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Badan Bahasa dan sebagainya. Ini mungkin bisa dilihat media sosial saya biasa menulis di sana, tapi lebih banyak sih saat ini ke Instagram Story ya, jadinya di blog. Nah ini nanti akan banyak manfaatnya sekali untuk menulis kisah-kisah inspiratif kalau kita mempunyai suatu media untuk kita menuliskannya. Kalau dulu kita mungkin memakai catatan, notes, sekarang sudah banyak sekali media sosial yang kita bisa pergunakan seperti blog dan Instagram atau Facebook dan sebagainya untuk kita memulai bercerita ya, berkisah, menulis, membiasakan menulis. Ini beberapa buku yang saya tulis bersama teman-teman tentang kisah inspiratif. Sama seperti teman-teman yang lain, saya juga belajar menulis sebelum banyak genre yang saya ikuti, yang saya tulis dari mulai kisah inspiratif, novel, komik, cerita anak, ensiklopedia, dan lain-lain. Saya memulainya juga dari menulis kisah inspiratif, karena itu yang paling dekat dengan kita, yang paling dasar, karena seperti diary ya, kita menceritakan tentang keseharian, mengambil satu momen yang kemudian kita tulis seperti itu. Ini buku pertama saya untuk kisah inspiratif, Jumpalitan Menjadi Ibu. Ada sekitar 20 orang, benang merahnya adalah tentang bagaimana ibu-ibu menghadapi kegiatannya seperti yang tadi Maria katakan, ada ibu kan tidak ada yang bekerja atau yang menjadi ibu rumah tangga murni atau ada yang berdiri di dua sisi ya, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pekerja seperti itu. Nah, itu dari 20 penulis kami menuliskan berbagai tema dengan benang merahnya adalah bagaimana kita sehari-hari sebagai ibu berjumpalitan dalam mengurus masalah pekerjaan, rumah tangga, anak, suami, dan sebagainya. Kemudian ada juga ini Fight Love Hope tentang kisah-kisah, benang merahnya adalah kisah-kisah penderita kanker seperti itu ya. Bisa orang tua, kakak, saudara, sahabat. Kebetulan saya juga menuliskannya di sini, mencerita tentang sahabat saya yang kena kanker otak. Pada saat itu sudah stadium 2, stadium 3 dan harus dioperasi. Pada saat mau operasi itu dia hamil anak kedua. Jadi begitu beratnya dia harus menjalani, dan alhamdulillah sampai sekarang setelah anaknya sudah umur 10 atau 11 tahun ya, sekitar 12 tahun yang lalu, masih survive, alhamdulillah, dan anaknya sehat, seperti itu. Kemudian ini Let's Enjoy the School, ini juga, ini cerita klasik tentang, terus kemudian ada Hati-hati ya, tentang kisah bagaimana kejadian di jalan raya selama kita di jalan. Ini kisah kasih ibu tak pernah padam, ini The Keyword tentang perpustakaan, seperti itu. Jadi banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang kita tuliskan. Biasanya untuk menuliskan kisah inspiratif dalam satu buku ada benang merahnya. Apa yang mau kita tulis, temanya apa. Jadi orang bisa melihat seragam, tapi mempunyai beragam cerita seperti itu. Nah ini yang terbaru kemarin pada masa Corona bersama berapa ratus penulis ya. Ini tebalnya sekitar 2.000 halaman, jadi mendapatkan rekor muri. Jadi ada sekitar 120 penulis yang menuliskan kisah inspiratif dalam satu buku pada saat kemarin kita pandemi ya, lockdown. Jadi kita bersepakat dalam komunitas penulis, waktu itu penulis Satu Pena, Persatuan Penulis Indonesia, beragam. Dan di sini tidak hanya
menuliskan kisah inspiratif, ada yang menuliskan cerpen, ada yang menuliskan puisi, esai, dan lain-lain. Kami mengambil benang merahnya adalah tentang corona seperti itu. Kemudian kita mulai, apa itu kisah inspiratif. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, inspiratif dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya bersifat menginspirasi. Jadi segala sesuatu yang bersifat menginspirasi kita sebut inspiratif. Bisa diartikan kisah inspiratif adalah kisah atau cerita yang bersifat menginspirasi. Jadi kisah yang menginspirasi seperti itu. Kalau saya buat kalimat bebasnya, ini kalimat yang saya buat sendiri, kisah inspiratif adalah cerita yang membuat pembaca terinspirasi, termotivasi, dan tersentuh hingga bisa menangkap hikmahnya. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca buku, kita merasa, aduh, saya menemukan hal-hal yang menginspirasi, itu berarti ada salah satu merupakan kisah inspiratif seperti itu. Nah ini, klik momen. Kalau kita ke toko buku ya, saat membaca sebuah buku, terus kita menemukan buku, terkadang kita merasakan momen-momen yang terasa klik dengan kita, dengan sekitar kita, dengan apa yang kita rasakan, sahabat kita, keluarga, dan sebagainya. Sampai kita berucap, wah, solusinya pas banget nih dengan masalahku, seperti itu. Contohnya ya, begitu kita setelah membaca buku itu, kita serasa menemukan solusi dari hasil kita membaca buku tersebut. Ada yang kita dapatkan, ada yang kita bisa ambil. Kemudian kita bisa juga berucap, ternyata masalahnya lebih berat ya dari masalahku. Masalahku tuh kayaknya enteng aja. Jadi kayak kita merasa terhibur setelah membaca buku tersebut. Jadi ada inspirasi membuat kita semangat, membuat kita tidak down seperti itu setelah membaca buku tersebut. Ternyata buku tersebut mempunyai cerita yang menginspirasi, yang membuat kita bersemangat seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kita kadang-kadang membaca buku tentang seseorang yang dermawan, yang senang berbagi dan sebagainya, yang ternyata mempunyai impact kepada sekelilingnya atau kepada siapapun, kemudian kita merasa terinspirasi. Sungguh kedermawanannya membuat kita iri seperti itu, jadi kita ingin seperti dia. Kemudian ada lagi kalau kita membaca buku, ternyata kita berpikiran, dari hasil membaca buku kita menemukan bahwa, oh ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya, dari masalah ini. Ternyata begitu caranya ya, ternyata mudah ya. Nah ini namanya klik moment. Jadi momen-momen yang menginspirasi yang bisa kita tulis yang akan membuat pembaca menjadi terinspirasi. Seperti itu. Jadi kisah inspiratif itu bisa kita dapatkan dari diri kita, dari sekeliling kita, dari sahabat, dari keluarga dan sebagainya, yang membuat orang lain pun jadi berkaca, dan membuat orang lain pun menjadi seperti introspeksi diri, merasa menjadi bersemangat dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis tulisan. Ini kita sebelum masuk ke kisah inspiratif, penulisan cerita inspiratif, saya menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. Jadi ada 3 jenis tulisan. Ada fiksi, non-fiksi, dan mungkin teman-teman ada yang baru mendengar namanya faksi. Ini apa ya? Oke, kita buka satu persatu. Fiksi itu apa sih? Fiksi adalah tulisan yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Nama tokoh, tempat, dan peristiwa adalah murni khayalan atau imajinasi dari penulis. Misalnya cerpen, cerita pendek, cerbung, cerita bersambung, kemudian novel. Itu kebanyakan adalah berdasarkan khayalan atau imajinasi penulisnya yang kemudian dia tuliskan ke dalam tulisan, dalam bentuk tulisan. Kemudian ada juga namanya jenis tulisan non-fiksi. Nah, kalau tulisan ini berdasarkan kisah nyata yang memuat berbagai informasi, data, dan fakta. Ini mungkin lebih terasa lebih mudah ya kalau untuk keseharian. Nanti dasar dari cerita kisah inspiratif adalah non-fiksi. Jadi contohnya artikel, kemudian ada opini, ada resensi, reportase, ensiklopedia, biografi, dan karya tulis ilmiah. Itu contoh dari tulisan non-fiksi. Kemudian, kisah inspiratif ini termasuk tulisan fiksi atau non-fiksi. Seperti itu kan? Nah, kisah inspiratif ini ada di antara keduanya. Jadi kalau dulu mungkin kita
kebanyakan membaca cerita inspiratif seperti kita membaca diary. Tapi sekarang kebanyakan penulis dan pembaca lebih nyaman membaca tulisan kisah inspiratif itu berbentuk tulisan faksi. Jadi kisah inspiratif itu ada di antara keduanya, antara tulisan fiksi dan juga non-fiksi. Merupakan bentuk dari creative writing yang dikenal sebagai tulisan faksi. Nah, faksi itu sendiri apa sih? Faksi itu tulisannya berdasarkan kisah nyata, berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman yang kita miliki atau orang lain atau sekitar kita, tetapi dituliskan secara fiksi. Bisa berupa cerpen seperti itu. Jadi lebih ada dialognya, ada narasinya, ada deskripsinya. Jadi pembaca lebih merasa nyaman, lebih merasa tertarik gitu dibanding membaca cerita faksi seperti curhatan kayak diary seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu sekarang. Lebih nyaman dan lebih menarik pembaca. Jadi pada faksi penulis boleh menambahkan bumbu-bumbu agar cerita semakin enak dibaca. Jadi kalau misalnya non-fiksi itu harus berdasarkan fakta, data, dan yang konkret, yang sesungguhnya ya, yang apa adanya. Kalau faksi itu adalah berdasarkan fakta, tapi dituliskannya secara fiksi. Kita boleh menyamarkan tempatnya, karena kan ini terkadang kalau misalnya kita menuliskan faksi, yang kita tulis adalah menuliskan kisah inspiratif yang dituliskan oleh teman atau sahabat, mungkin dia tidak ingin diketahui identitasnya atau tempatnya atau sebagai macam, dan segalanya itu boleh kita tutupi, boleh kita ganti, dan ini namanya yang bumbu-bumbu itu aja, jadi agar cerita ini enak semakin dibaca ya. Kemudian bisa kita tambahkan dialognya, narasinya, dan deskripsinya, bagaimana suasananya. Jadi seperti kita membaca cerpen seperti itu. Jadi kisah inspiratif yang kita masukkan ke dalam fiksi seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Jadi apa sih ciri-ciri kisah inspiratif? Yang pertama, memberikan nilai kebaikan dan unsur teladan. Yang kedua, ceritanya membuat pembaca tersentuh. Ketiga, menjadi cermin bagi penulis atau pembaca. Jadi kalau kita membaca suatu buku yang berupa pengalaman seseorang, yang seperti tadi, kita akan menemukan klik moment. Klik momen ini yang membuat rasanya kita merasa tersemangati, atau merasa menjadi tidak sendiri, atau merasa mendapatkan suatu ide, mendapatkan suatu masukan, yang intinya kita mendapatkan hikmah, mendapatkan masukan, mendapatkan insight seperti itu dari tulisan yang kita baca. Jadi kemudian menjadi ajang belajar tentang kesalahan atau menyadarkan akan nilai negatif, lalu bangkit dan tetap punya harapan. Itu seperti itu. Jadi bisa menginspirasi juga kita dari mungkin kesalahan kita tuliskan gitu. Mungkin dalam perjalanan proses kehidupan kita ada momen-momen yang kita kemudian bisa berkaca, setelah momen itu selesai, kita mengambil hikmahnya kemudian kita tuliskan. Mungkin pembaca yang membaca tulisan kita menjadi merasa mendapat teman, merasa menjadi mempunyai harapan, merasa mempunyai ide, merasa mempunyai semangat seperti itu. Jadi dia belajar juga dari kesalahan kita yang kita tuliskan seperti itu. Nah, seperti tadi, memberikan insight atau perenungan sehingga melahirkan ide atau hikmah akan nilai kehidupan. Dan kemudian ceritanya bisa membuat kita belajar banyak hal seperti itu. Jadi ciri-ciri kisah inspiratif ini kalau saya simpulkan dari pembahasan tadi yang pertama ya, kisah inspiratif itu apa? Jadi saya bagikan seperti ini. Nah, sekeping puzzle. Pada kisah inspiratif, apa sih yang kita tulis? Apakah seluruh momen kehidupan kita atau gimana ya gitu. Jadi pada kisah inspiratif ini penulis hanya menuliskan sepotong kisah hidupnya aja, jadi berupa sekeping dari seluruh puzzle kehidupannya. Tidak perlu kita menuliskan dari A sampai Z, dari kita lahir sampai kita saat ini, tetapi kita harus melihat. Biasanya sih kalau misalnya kita menulis kisah inspiratif dalam satu buku seperti tadi ya, Jumpalitan Menjadi Ibu, ada benang merahnya. Apa sih yang mau kita tulis? Jadi semuanya mengacu kepada benang merah yang akan kita tuliskan. Jadi nanti mungkin teman-teman akan belajar menulis atau akan mendapatkan pelatihan PR menulis
atau menulis sebelum mendapatkan sertifikat, itu mungkin ada temanya nanti menulisnya apa. Nanti seperti Mbak Ria juga kemarin kan juga telah menerbitkan buku, ada benang merahnya kan dalam satu buku. Biasanya seperti itu. Jadi berupa keping dari seluruh puzzle kehidupan. Seperti tadi, Jumpalitan menjadi ibu, seorang ibu yang jumpalitan dalam kehidupan sehari-harinya, apakah bersama keluarganya, sebagai seorang ibu rumah tangga, saat mendampingi suaminya, ada yang bercerita tentang kehidupannya saat mendampingi suaminya di luar negeri, ada yang bercerita tentang bagaimana riwahnya menghadapi anak kembar, ada yang bercerita tentang dia yang tadinya bekerja pengen resign seperti itu, pengen jadi ibu rumah tangga, kegalauan-kegalauan seperti itu, yang itu menjadi benang merah dari satu buku antologi kisah inspirasi seperti itu. Jadi setiap kepingan puzzle yang ditulis oleh masing-masing penulis itu akan dikumpulkan dalam satu buku kumpulan kisah bersama. Nah, masing-masing penulis ini harus pandai mengambil kepingan yang unik dan berbeda dari penulis lainnya, sehingga akan ada beragam kisah yang inspiratif dalam satu buku tersebut. Ya seperti tadi, Jumpalitan menjadi ibu. Pada saat itu kami masing-masing mempunyai ide yang beragam. Seperti saya mempunyai 3 orang anak, waktu itu mungkin ada beragam cerita, beragam kisah, tapi diambil yang paling unik apa sih waktu itu. Saya mengambil cerita tentang anak saya yang hilang di mall, bagaimana kebingungannya pada saat sendirian hilang di mall, dan solusinya bagaimana pada saat anak kita hilang, panik dan sebagainya, kemudian akhirnya ditemukan seperti itu. Jadi tidak perlu kita menceritakan bagaimana kita mau ke mall-nya atau gimana, tapi menceritakan kisahnya pada saat anak saya hilang seperti itu. Jadi diambil sekeping aja, karena kan pada kisah inspiratif yang dalam satu buku itu paling cuma hanya 4 atau 6 halaman ya. Jadi harus kita pintar-pintar untuk menuliskannya dalam satu kisah yang mau kita tulis itu jadi lebih fokus dan lebih bisa kena oleh pembacanya, jadi tidak melebar kemana-mana seperti itu. Jadi harus kita pintar-pintar untuk mencari momen yang akan kita ambil. Seperti itu. Nah, bagaimana menulis kisah inspiratif? Yang pertama tentu kita harus ada idenya. Kalau kita misalnya mempunyai tema, kita bisa mengerucut dari tema itu. Misalnya, ya seperti tadi, contohnya kembali Jumpalitan menjadi ibu, temanya tentang keseharian seorang ibu ya, keseharian seorang ibu bagaimana. Nah, idenya itu apa? Ambil ide yang unik dari keseharian kita sebagai ibu bagaimana sih gitu. Nah, tadi ada teman yang bekerja yang di luar negeri seperti itu, mendampingi suaminya, bagaimana dia harus jumpalitan seperti itu. Kemudian ada jumpalitan dengan anak kembarnya seperti itu. Setelah itu kita membuat outline dan setelahnya membuat judul. Judul ini penting sekali untuk menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Nah, oke, kita jabarkan menemukan ide. Bagaimana menemukan ide? Ide bisa kita dapat dari mana saja. Kita pasang indera seluruh indera kita, indera pendengaran, indera penglihatan, indera kulit, rasa, semuanya kita, penciuman dan sebagainya, kita pancarkan semuanya. Itu bisa dapat dari mana saja, dari melihat televisi, kemudian refleksi kepada kisah kita, bisa kita jadikan ide seperti itu. Contohnya seperti anak saya ya, kebetulan anak saya juga penulis yang pertama. Nah, ini yang uniknya seperti yang tadi Mbak Ria kisahkan gitu ya, kalau di keluarga sebagai untuk literasi ya, bagaimana untuk menumbuhkan literasi, yaitu dia. Kemudian saya justru menulis karena anak saya, menjadi penulis dan editor karena anak saya. Jadi memang awalnya saya menulis itu karena suka membaca, kemudian saat hamil, saat melahirkan, saya ingin menumbuhkan kecintaan saya kepada anak saya untuk bisa membaca cerita-cerita nantinya, menikmati juga kesukaan seperti saya membaca cerita buku. Kemudian akhirnya dia bisa menulis dan jadi gantian dia yang mensupport saya seperti itu. Nah, seperti itu. Dari menemukan ide itu bisa dari mana saja, dari kita sehariannya dengan putri saya itu banyak sekali. Nah,
ini bisa kita tuliskan tidak hanya pada saat ikut lomba, tapi kita bisa melalui tadi yang seperti saya bilang, kita tuliskan saja di dalam medsos atau di dalam blog. Nanti pada saat ada lomba, kita bisa mengambilnya, kita ambil sebagai ide kita untuk menuliskannya. Keseharian saya seperti itu. Jadi saya suka menuliskan. Kalau dulu saya punya blog yang multiply, sekarang juga ada blog tapi lebih banyak diemnya karena kebanyakan keseharian. Jadi blog suka masih terlantar. Jadi lebih banyak saya di story Instagram itu lebih untuk meluaskan dan menuliskan ide, istinya mencatat ide di situ. Jadi kita bisa mencatatkan ide kita di mana saja. Tuliskan saja keseharian kita, kegiatan kita sebagai itu sebagai bank ide kita, seperti itu. Kita bisa keseharian kita dengan melihat, mendengar sekeliling pada saat kita ke pasar, pada saat kita bekerja, pada saat di perjalanan, pada saat di sekolah dan sebagainya, itu bisa menjadi ide. Kemudian membuat outline. Outline itu apa? Outline itu ada kerangka yang dibuat dari awal hingga akhir. Kalau penulis yang sudah terbiasa menulis, dia mungkin dengan ide saja dia sudah tahu apa yang akan dia tulis. Tapi kalau saya sebagai pemula gitu ya, kita sebagai pemula mungkin perlu membuat outline-nya. Oh ya, idenya ini. Nanti gimana ya kita membuatnya? Jadi kita tuliskan dulu outline-nya dari awal hingga akhir. Kita mau menuliskannya apa sih? Nah, ini merupakan panduan juga bagi penulis untuk menulis cerita. Dengan membuat outline, maka cerita yang ditulis itu dapat diselesaikan. Karena apa? Tulisan yang baik itu, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang kita tulis sampai selesai, sampai kata tamat. Jadi kalau misalnya kita punya ide, kita tulis separoh-separoh, jadi nggak akan jadi tulisan, akhirnya nggak bisa kita jadikan buku, seperti itu. Kemudian membuat judul. Judul ini juga harus menggambarkan isi cerita dan harus menarik agar orang tertarik untuk membaca. Banyak orang bingung gimana membuat judul. Kalau untuk saya, biasanya judul saya buat belakangan. Biasanya saya buat belakangan, kemudian saya membuat judul banyak, rentetan judul. Bisa 10-20 judul, itu beragam. Pokoknya tulisan apa yang terlintas di dalam otak saya tentang tulisan saya buat aja 10-20 judul seperti itu. Nanti baru kita pilih lagi, kita seleksi lagi. Oh ya, ini yang bagus ini. Oh ya, yang bagus ini. Kita bisa minta pendapat kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara atau kepada teman penulis yang lain untuk memilihkan mana sih yang kira-kira saat mereka membaca judul kita, mereka tertarik ingin membaca tulisan kita seperti itu. Nah, ini dia membuat outline. Biasanya saya membuat ada 5. Ini kebiasaan saya, membuat dulu tokoh atau karakternya. Jadi tadi kan kisah inspiratif itu biasanya supaya lebih menarik kita buat dalam bentuk faksi. Untuk sekarang ini lebih menarik dalam bentuk faksi seperti itu. Bisa aja sih kita bercerita sendiri gitu ya dengan point of view kita orang pertama secara seperti diary, tapi sekarang ini fenomenanya kebanyakan jadi membuat cerita kisah inspiratif itu dalam bentuk faksi. Jadi kisah yang real, kisah yang nyata, tapi kita tulis dalam bentuk cerpen seperti itu. Jadi kita tentukan dulu aja tokoh atau karakternya siapa. Bisa kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita yang akan kita masukkan dalam kisah tersebut. Kemudian setting atau latarnya kita harus tentukan dulu di mana. Apakah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan raya, dan sebagainya. Bisa juga kita mempunyai setting di 2 tempat, di rumah dan di sekolah, atau di rumah dan di luar, dan di kantor, seperti itu, atau di kafe, atau dan sebagainya. Kita tentukan dulu, kita mau tulis settingnya di mana. Kemudian alur atau plotnya. Kemudian konflik dan endingnya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini dia. Tokoh atau karakter. Jadi ada peranan karakter dalam penulisan. Ini mengacu juga sih sebetulnya secara umum ya dalam penulisan apapun, dalam penulisan cerpen, penulisan kisah inspiratif ini karena mengacu kepada faksi. Jadi saya menjelaskan tentang penulisannya seperti cerpen ya. Jadi ada peranan karakter. Kita buat dulu tokoh utamanya. Ada tokoh utama protagonis atau antagonis. Kita tentukan apakah dia tokoh yang protagonis ataukah antagonis. Kemudian kita buat juga tokoh pendamping supaya cerita kita lebih hidup. Mungkin pada saat berdialog kita kan jadi lebih
ada lebih hidup ya ceritanya, tidak monoton seperti itu. Tokohnya juga seperti itu. Apakah tokohnya protagonis atau antagonis? Kemudian kita tentukan juga selain peranan karakter itu sebagai tokoh utama atau tokoh pendamping, kita tentukan juga sifat karakter dari tokoh tersebut. Tokoh utamanya karakternya seperti apa sih? Tokoh pendampingnya karakternya seperti apa sih? Apakah tokoh utamanya itu kita sendiri? Jadi kita bisa, kalau cerpen itu kita berimajinasi kan untuk membuat tokohnya, kita bisa menghayal tokohnya seperti apa, suka-suka kita ya. Tapi kalau misalnya untuk karakter yang kisah inspiratif ini sepertinya lebih mudah daripada membuat cerpen, karena itu sudah melekat pada diri kita. Kalau apalagi kalau yang dibicarakan tentang kita atau tentang keluarga kita atau adik kita, anak kita sudah tahu, paham dengan karakternya. Jadi kita tuliskan dulu dari sifat fisiknya dan sifat emosionalnya. Jadi sifat fisiknya itu apa ya? Lebih menekankan kepada panca indera atau hal-hal yang bisa dijadikan ciri khas dari fisiknya. Misalnya, contohnya tinggi, cantik, berkacamata, misalnya bersepeda, terus kemudian ya rambutnya ikal, rambutnya lurus, matanya bulat, kulitnya sawo matang, seperti itu, fisik seperti itu. Kemudian sifat emosionalnya, kalau ini lebih pada kebiasaan dan bawaan sehari-hari, termasuk keyakinan, pandangan hidup, adat istiadat, dan lain-lain. Contohnya, misalnya apakah sifatnya ceria, sifatnya pemalu, agamanya mungkin Muslim, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Kemudian apakah dia orangnya temperamental, apakah orangnya egois, seperti itu. Jadi emosinya seperti itu. Kemudian setting atau latar. Setting atau latar ini adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Jadi kita tentukan dulu setting atau latarnya di mana ya. Seperti tadi saya bilang, apakah dia di sekolah, apakah di rumah, apakah di jalan raya, apakah di dapur. Misalnya di rumah kita lebih menyempit lagi, apakah di ruang tamu, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu mau settingnya di mana nih ceritanya. Dalam kisah kita itu settingnya ada di mana. Jadi kita tuliskan aja. Walaupun kita udah tahu, tapi untuk lebih memudahkan penulisan, lebih nyaman kalau kita tuliskan hal-hal seperti ini. Jadi kita tidak keluar jalur seperti itu. Kemudian, nah ini settingnya ada setting tempat dan ada setting waktu. Setting tempat, apakah dia indoor di dalam ruangan, apakah dia outdoor. Indoor di dalam ruangan ya seperti misalnya kita di kantor, apakah di ruangan kita atau di ruangan direktur atau kita di ruangan teman kita seperti itu. Outdoor atau di rumah misalnya di ruang tamu, di dapur, di ruang makan, di kamar atau di tempat jemuran dan sebagainya, itu indoor. Kemudian outdoor ya seperti itu tadi. Kalau kita berada di rumah, settingnya keluar, jadi misalnya kita ada di tempat piknik ya, misalnya di pantai, di gunung, atau di jalan raya, atau di taman, atau di alun-alun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kita tentukan juga setting waktunya. Setting waktu ini bisa berupa waktu seperti siang, malam, pagi, sore. Kemudian juga bisa berupa musim ya, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ceritanya pada musim, kalau di Indonesia ya musim panas dan musim hujan ya, seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin ada teman-teman seperti tadi, ada teman saya yang juga yang menulis di Jumpa Lautan Gada Ibu, mengikuti suaminya bertugas di sana membawa 2 anak kembarnya, dia menceritakan settingnya lagi musim dingin seperti itu. Jadi kita tentukan settingnya. Kemudian, nah ini dia ada plot atau alur. Plot atau alur itu apa sih? Plot adalah bentuk pengorganisasian cerita yang terdiri atas kejadian-kejadian dan urutannya. Jadi ada 3 macam plot. Ada alur maju, alur mundur, alur gabungan. Contohnya seperti ini. Kalau kita dalam keseharian, dari mulai pagi, mau ke sekolah misalnya, mau berangkat kerja deh ya, pagi mau berangkat kerja gitu ke kantor. Pagi
setelah sarapan, bangun, sholat subuh, setelah sarapan. Ini alur maju ya, saya memberikan contoh alur maju. Kemudian nyalain motor gitu, terus mengendari motor sampai ke kantor, kemudian bekerja, kemudian istirahat, mengobrol dengan bos, ada meeting, kemudian pulang, seperti itu. Itu alur maju. Kalau alur mundur itu gimana sih? Alur mundur adalah kita flashback. Jadi pada saat kita misalnya berada di kantor gitu ya, kita ingat ada barang kita yang ketinggalan. Kita mundur, kita mengingat-ingat. Gimana sih tadi gitu. Padahal kita udah pada saat ini gitu. Pada saat ini tapi kita menulisannya tentang masa lalu atau kita cerita tentang kisah kita pada 12 tahun yang lalu atau pada saat seperti saya mungkin pada cerita waktu zaman kuliah, zaman SD, zaman SMA, seperti itu. Jadi alur mundur pada saat sebelumnya. Kalau alur gabungan gimana? Alur gabungan ya tadi gabungan dari alur maju dan alur mundur. Contohnya tadi seperti kita bekerja gitu kan. Bekerja, misalnya ke kantor, kita sudah sampai di kantor gitu, dari mulai bangun, sholat subuh, siap-siap, mandi, berangkat ke kantor, naik motor, dan sampai di kantor. Nah, sampai di kantor, kita ingat, oh iya, dompet ketinggalan, di mana ya? Atau misalnya ada file yang harusnya hari itu untuk meeting ketinggalan, kita ingat-ingat di mana ya, gitu, kita nyimpannya gitu. Itu kita flashback. Jadi campuran. Jadi setelah maju kita mundur, setelah ingat lagi kita maju lagi seperti itu. Jadi itu alur gabungan. Itu namanya plot atau alur. Kemudian ada juga konflik. Nah, gini. Setiap cerita itu supaya lebih greget ya istilahnya, supaya lebih menarik, supaya pembaca itu tidak bosan, tidak lepas, harus ada konflik. Konflik ini merupakan esensi dari sebuah cerita. Tidak punya konflik berarti tidak ada cerita, datar aja ya. Kalau misalnya saya tadi ceritakan tadi ya contohnya aja tadi plotnya alur maju berangkat ke kantor seperti itu, rutinitas seperti itu, kayaknya bosen, nggak akan ada yang baca. Kecuali kalau ada sesuatu yang membuat misalnya di kantor ada kejadian apa yang membuat konflik dengan teman, dengan bos atau apa, nah itu yang bisa kita ambil hikmahnya, baru kita jadi dapat ceritanya seperti itu, sesederhana itu. Jadi tokoh utama, kemudian ada konfliknya, ada cara mengatasinya. Jadi setelah kita ada tokoh utamanya, ada konfliknya, ada cara mengatasinya, baru akan terjadi suatu cerita, tulisan, kisah, seperti itu. Jadi tugas penulis itu tidak hanya menciptakan konflik, tapi juga membuat konflik yang berarti bagi pembaca. Jadi pembaca itu bisa mengambil hikmah dari penyelesaian konflik, dari cara mengatasi konflik kita itu. Jadi ada hikmah, ada sesuatu, ada insight yang bisa diambil oleh pembaca sehingga menjadi inspirasi buat mereka. Semakin dekat makna konflik itu bagi pembaca, maka semakin besar kemungkinan menarik perhatian mereka. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau tidak ada konflik rasanya datar aja, bosen. Saya pun mengalaminya, cuma ke kantor, berangkat ke kerja, ke kantor, meeting, pulang, sehari-hari rutinitas seperti itu. Apa yang ditulis gitu kalau tidak ada konfliknya, seperti itu. Jadi, dan konflik itu ada dua macam konflik. Ada konflik fisik, ada konflik batin. Konflik fisik itu tentu saja berhubungan dengan fisik kita, kesenggol atau tiba-tiba kita ada pas ke kantor dalam perjalanan ada yang merampas tas kita. Itu kan konflik juga. Jadi akan jadi cerita, ada konfliknya. Kita kejambretan, kita kecolongan, atau HP kita ketinggalan, itu ada konflik ya, konflik fisik. Kemudian ada konflik batin. Konflik batin itu ada yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi mungkin pikiran kita sedang ruwet atau sedang berbicara. Kalau saya bilang sih, kadang-kadang saya suka kalau misalnya sedang sendiri gitu, kemudian lagi berpikir seperti kayak ada tokoh-tokoh berbicara di dalam kita, di dalam kepala. Tokohnya tidak hidup, tidak nyata, tetapi ada di dalam kepala itu. Jadi, oh enggak begitu, enaknya begini aja, harusnya begitu. Nah itu konflik batin. Bisa juga dalam hati kita, aduh bagaimana perasaan kita tentang suatu hal gitu, kenyamanan atau rasa emosi kita, rasa perasaan kita yang nyaman, yang lagi marah atau segala macam, itu konflik batin seperti itu. Jadi kita bisa menceritakan konflik
itu berupa konflik fisik, bisa juga berupa konflik batin. Bisa juga kita gabungkan keduanya, konflik fisik dan konflik batin. Yang penting kalau misalnya cerita itu, kalau ada konfliknya, tokoh utama, ada konflik, kemudian kita membuat suatu cara, kita berikan solusinya, itu akan suatu jadi cerita yang akan membuat pembaca tidak akan berhenti membaca cerita kita. Nah, ending terakhir dari tadi outline. Ending merupakan akhir dari suatu cerita. Jadi pada dasarnya ada dua macam ending. Ada happy, unhappy ending, dan ada juga ending yang terbuka atau tertutup. Jadi ending yang happy tentu saja ending yang membuat ceritanya pembaca tersenyum, membuat pembaca merasa lega gitu, happy, nyaman. Sementara kalau ending yang unhappy biasanya membuat pembacanya sedih, membuat pembacanya kesal, membuat pembacanya geram, seperti itu. Sementara itu ada juga ending yang terbuka atau tertutup gitu ya. Kalau ending yang biasanya kalau untuk cerpen kita menggunakan ending tertutup, selesai. Kecuali kalau misalnya untuk yang cerber ya, cerita bersambung gitu. Kita seperti kayak mungkin kalau di dalam visualnya sinetron gitu kan, endingnya terbuka, jadi besoknya apa lagi ya, membuat penasaran seperti itu gitu. Tapi kalau untuk cerpen dalam satu babak aja sih cukup ending yang tertutup. Kemudian berilah sesuatu bagi pembaca untuk diingat, bisa berupa hikmah yang kita petik, nasihat, humor, harapan di masa depan, atau yang lainnya. Jadi kenapa kita menulis kisah inspiratif? Karena kita pengen memberikan sesuatu ke pembaca, tidak hanya berupa pengalaman hidup kita, tapi ada sesuatu yang mereka ambil, bisa mereka petik. Ada nggak mesti harus sesuatu yang menjadi solusi yang membuat mereka mendapatkan pencerahan dari suatu masalah mereka. Humor juga bisa, jadi membuat mereka tertawa, melupakan masalahnya sejenak, itu bisa menjadikan kisah inspiratif juga, seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Jadi setelah tadi membuat outline, kita juga harus memikirkan sudut pandang cerita. Jadi di dalam menuliskan kisah inspiratif, nggak kisah inspiratif aja ya, menuliskan cerita, cerpen atau novel atau cerita, ada sudut pandang yang memiliki peran utama selain tema, alur, penokohan, dan setting tadi. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang, atau sering juga bisa disebut kita ya, POV, point of view. Jadi sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam sebuah kisah. Penulis yang mampu berkisah dengan baik, dengan sudut pandang yang dipilihnya, akan membuat pembaca seolah-olah menjadi tokoh utama atau berkawan dengan tokoh utama. Jadi sudut pandang itu point of view. Jadi sudut pandang itu sudut pandang yang biasa digunakan oleh penulis itu ada dua ya, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sebetulnya ada sudut pandang orang kedua, tapi untuk cerpen, untuk cerber, untuk kisah inspiratif seperti ini biasanya cuma menggunakan sudut pandang orang pertama atau untuk sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang kedua biasanya berupa non-fiksi ya, seperti artikel, seperti itu. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu apa sih? Jadi sudut pandang orang pertama adalah penulis, aku sebagai penulisnya yang menceritakan, yang menjadi tokoh di dalam cerita kita. Jadi kita hanya, dan sudut pandang orang pertama itu terbatas ya, tidak bisa menceritakan tentang orang lain. Karena dia hanya berpikiran, dia hanya merasakan, dia hanya melihat, hanya mendengar dari dirinya, dari tokoh itu gitu ya, dari orang tersebut. Jadi sudut pandang orang pertama dari tokohnya. Kemudian kalau sudut orang pandang ketiga gitu gimana sih? Kalau sudut orang pandang ketiga saya contohkan seperti CCTV aja ya. Jadi kita bisa melihat dari segala arah. Kita bisa menceritakan tokoh si A, tokoh B, tokoh C gitu. Jadi bisa bergantian. Oh, saat ini perasaan atau pikiran tokohnya si A sedang apa sih? Ini lebih fleksibel kalau untuk sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut orang pertama, kita tidak bisa misalnya ada tokoh A, B, C. Kita sebagai tokoh A yang menjadi sudut pandang orang pertamanya, dia tidak bisa merasakan atau melihat pikiran dari orang
tokoh B atau tokoh C. Sementara kalau sudut pandang orang ketiga, dia seperti CCTV aja, seperti kamera. Dia bisa melihat dari segala arah. Dia bisa melihat bagaimana atau kejadian yang dialami oleh tokoh A. Dia bisa melihat dan atau mengalami kejadian dari tokoh B dan selanjutnya seperti itu. Tergantung kita mau menuliskan berapa tokoh. Seperti itu. Jadi sudut pandang ini juga penting. Kita mau menuliskannya sudut pandangnya dari tokoh orang pertama, kitanya sebagai penulis, atau sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau saya biasanya sih nyaman yang mana gitu ya. Tergantung nyamannya di mana. Kalau pada saat itu kebanyakan bercerita tentang saya, tentang diri kita, lebih enak kita bercerita pada sudut pandang orang pertama. Kalau melibatkan banyak tokoh dan kita merasa lebih nyaman, kita pengen menceritakan perasaan pikiran orang lain, lebih baik kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, lebih luas, lebih leluasa dan lebih lebih bebas seperti itu. Nah, ini kemudian ada rambu menulis kisah inspiratif. Jadi kalau untuk menulis kisah inspiratif, kita juga tidak boleh sembarangan menulis ya, walaupun itu ceritanya nyata gitu. Tapi kita tidak takutnya kalau misalnya yang kita tulis adalah kisah sahabat kita atau sahabat orang lain yang dia tidak berkenan, tentunya akan menimbulkan masalah nantinya. Jadi yang pertama, tidak menulis hal-hal yang mengandung sara. Kalau ini sudah umum ya, di dalam tulisan apapun sebaiknya kita tidak menuliskan hal-hal yang mengandung sara. Yang kedua, bila merupakan kisah orang lain, maka harus dengan seizin orangnya. Kita terlebih kalau kita mewawancara dan orang itu tidak ingin diceritakan secara terbuka, dia pengennya disamarkan namanya atau tempatnya. Seperti tadi saya bilang, jadi kisah kita tuliskan dalam bentuk faksi, jadi kisah nyata, tapi kita samarkan, oh ya tempatnya, jadi mungkin di mana, atau kita membuat nama tempat deh kita atau mungkin nama orangnya seperti itu. Jadi tetap merupakan kisah nyata, tapi kita samarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak mencantumkan nama asli narasumber bila yang bersangkutan tidak berkenan. Nama dan tempat boleh disamarkan seperti tadi yang saya bilang. Jadi narasumber yang kita tulis berhak untuk tidak dicantumkan namanya. Jadi seperti tadi boleh kita terus gimana cara menuliskan? Boleh disamarkan seperti itu. Hati-hati untuk menuliskan kisah inspiratif yang bukan dari pengalaman kita ya. Walaupun pengalaman kita sendiri, tapi kalau bersinggungan dengan orang lain, kita pun harus berhati-hati. Takutnya orang lain pun tidak berkenan untuk diceritakan, walaupun berhubungan dengan kita. Kemudian boleh membuat cerita menjadi dramatis, tapi tidak untuk cerita yang didramatisir. Jadi seperti tadi, kita membuat ceritanya ada konflik supaya lebih greget, kita bisa menjadi dramatis, mungkin lebih lebih dibuat ngebum gitu ya, tapi jangan sampai didramatisir yang akhirnya membuat jadi kayak bukan cerita yang inspiratif seperti itu. Kemudian yang kelima, tujuan penulisan kisah inspiratif adalah untuk memberi hikmah, bukan mengumbar aib sehingga perlu hati-hati menuliskannya. Nah ini dia, untuk menuliskan kisah inspiratif, kita harus mengambil seperti tadi ya, sekeping puzzle, hal-hal yang kita anggap unik atau penting yang kita ambil, tapi jangan sampai kita menuliskannya, misalnya itu suatu cerita yang menjadikan kesalahan atau orang lain, kita tulis dalam sudut pandang yang akhirnya menyalahkan orang itu, jadi mengumbar aib orang itu, atau membuat yang tidak baik seperti itulah. Jadi kita perlu hati-hati untuk menuliskannya seperti itu. Kemudian dituliskan dengan baik, walau hanya beberapa halaman. Tetap ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi kan karena kisah inspiratifnya kita mau membuat kisah dalam bentuk faksi, jadi tetap ada pembukaan, isi, penutupnya, mungkin ada dialog, ada narasi, ada deskripsinya. Kemudian yang terakhir, temukan judul yang menarik perhatian ya, seperti tadi saya bilang. Kalau kebiasaan saya, ada juga sih penulis yang sudah menemukan judul dulu ya, baru dia tuliskan. Tapi kalau saya biasanya setelah menulis baru saya membuat
apa aja lah, saya tuliskan aja banyak-banyak, 10, 20, nanti akan saya seleksi lagi menjadi 5, akhirnya akan mengerucut. Kalau perlu kita bisa diskusi kepada teman, kepada sahabat, atau kepada siapapun yang kira-kira bagaimana ya, apakah kalimat dari judul saya ini, judul saya ini sudah menarik, apakah dengan judul saya yang ini kamu jadi mau membaca gitu. Seperti itu. Kita boleh meminta saran, makanya tulis aja judul banyak-banyak untuk bisa kita minta tolong pilihkan kepada teman, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, salah satu tulisan kisah inspiratif saya di blog saya, yang tadi seperti Mbak Ria bilang ya, bagaimana membuat literasi di keluarga. Nah, ini saya menceritakan tentang putri saya sekarang umurnya 21 tahun, sedang skripsi, sedang dia menulis sejak umur 8 tahun, sudah menghasilkan sekitar 50 buku. Mungkin kalau teman-teman yang tahu kecil-kecil punya karya, salah satunya putri saya menulis di situ, seperti itu. Dan dari menulis itu, dia bisa berkeliling dunia dengan gratis, karena mendapatkan banyak beasiswa. Jadi ini pentingnya literasi di dalam keluarga. Kenapa saya menuliskan di situ, ternyata banyak juga yang komen gitu loh. Oh begitu ya, bagaimana saya tuliskan waktu itu. Jadi sampai saat ini dia telah berkeliling dunia sekitar 8-9 negara untuk sekitar belasan kegiatan, itu gratis. Jadi dia menulis, dari menulis, dan bagaimana dia menulis, dia awalnya menulis ikut-ikutan saya, waktu itu saya nulis di blog, akhirnya dia membuat blog, kemudian akhirnya dia mempunyai blog sendiri, melihat buku yang dituliskan oleh teman-teman sebayanya, akhirnya dia menulis, dan akhirnya dari menulis itu dia berkembang, menulis esai, menulis skenario film pendek, menulis beragam tulisan, seperti itu, puisi dan sebagainya, cerpen, novel, komik, seperti itu. Jadi saya pun seperti itu. Tadinya, ini jujur, putri saya duluan yang menerbitkan buku, baru saya. Putri saya menerbitkan buku tahun 2009 atau 2010, saya kemudian 2010 akhir. Pada saat itu ditantang juga sama putri saya. Kenapa mama cuma bisa support aku? Sekarang mama dong yang juga menulis, dan kebetulan saya juga senang gitu ya untuk mendampingi anak-anak saya. Jadi kalau anak saya belajar apa, saya juga ikut belajar. Anak saya ikut pelatihan menulis, saya juga ikut pelatihan menulis. Untuk apa? Jadi saya ingin anak saya itu mempunyai teman diskusi yang terdekat dengan dia gitu. Jadi kalau dia menulis, bagaimana dia untuk share tulisannya, saya mempunyai ilmunya juga. Bagaimana saya bisa memberi saran atas tulisannya, seperti itu. Jadi saya pun waktu itu menulis juga awalnya di blog. Jadi untuk teman-teman, supaya terbiasa menulis, itu tulislah. Apapun setiap hari menulis, tulis di blog, tulis di story, dimanapun ada banyak media atau di notes. Untuk apa? Untuk kita membiasakan menulis kalimat. Jadi tidak kaku begitu kita membuka laptop, kita bingung, aduh mau nulis apa ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa menulis, kita akan terbiasa lancar membuat kalimat. Seperti itu. Jadi saya pun menulis awalnya dari blog, bukan mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengikuti lomba-lomba. Jadi awalnya dari blog. Jadi ketika buku putri saya diterbitkan dan ditantang oleh putri saya, waktu itu editornya melihat blog saya. Dia bilang, Mbak Sinta tulisannya ngalir ya, enak ya, gitu ya. Saya order deh untuk 2 naskah seperti itu. Jadi dari hal-hal keseharian kita, pembiasaan kita menulis akan menemukan momen-momen seperti itu. Saya juga nggak nyangka akhirnya dari tadi teknik informatika, kemudian saya kan jadi dosen juga waktu itu, akhirnya terjun ke penulisan dan akhirnya menjadi penulis dan editor freelance di rumah, seperti itu, sambil mendampingi anak-anak saya, seperti itu. Jadi inilah gunanya menulis. Jadi menulis kisah inspiratif itu selain ya saya tadi bilang bank idenya itu kita tulis aja di blog,
atau di story atau dimanapun di postingan. Mungkin kalau misalnya ada teman saya tadi seperti tadi yang Mbak Dia bilang, Dian Onassis itu dia mempunyai Facebook yang ada tagline-nya diari Dian, diari anak-anaknya. Itu mungkin yang saya bilang sebagai bank ide yang bisa kita tuliskan menjadi kisah inspiratif. Nanti ada temanya apa? Oh iya, saya pernah ya punya kisah ini, kita ambil, kita comot seperti itu. Jadi kita bisa menyimpannya. Nah, seperti tadi saya bilang, saya di blog saya itu, saya menuliskan kisah keseharian, kisah tentang anak-anak, seperti itu. Akhirnya tadi di Jumpalitan Menjadi Ibu, ada satu kisah yang akhirnya saya tuliskan menjadi satu tulisan faksi untuk jadi kisah inspiratif di dalam buku Jumpalitan Menjadi Ibu. Jadi teman-teman, menulis itu tidak instan. Jadi untuk pembiasaan menulis itu tidak perlu kita harus menunggu event atau menunggu barengan, tapi kita tulis aja sehari-hari. Selain untuk membiasakan kita menulis kalimat yang baik dan benar, menuliskan otomatis kita kalau ingin posting kita harus lihat lagi, baca dulu ya. Bagaimana sih, udah benar belum sih, udah enak belum sih? Takutnya kalau apalagi di media sosial seperti ini kan kita harus berhati-hati ya, berhati-hati jangan sampai tulisan kita akan nanti menjadi bumerang seperti itu kan. Jadi itu dia, jadi sebagai bank ide, itu salah satu yang membuat kita bisa menulis berbagai macam. Akhirnya saya kemudian menulis komik juga, menulis novel, menulis picture book, menulis ensiklopedia, berawalnya dari keseharian menulis, pembiasaan menulis yang saya tulis di blog seperti itu waktu itu. Jadi teman-teman ayo gitu bersemangat untuk mempunyai apa ya yang teman-teman rasa nyaman. Dulu saya punya di blog Multiply gitu kan, kemudian Multiply-nya hilang, akhirnya saya menulis di sekarang di story sih kebanyakan. Jadi itu yang saya simpan, story-nya saya simpan di dalam ini memori saya di laptop. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti saya membutuhkan dengan tema itu saya ambil. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk sharingnya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Isnaini tadi. Silakan, atau Mbak Ria, Mbak Isnaini mungkin terlempar lagi mungkin. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Cinta Handini. Luar biasa ini ya. Ini dari yang sudah diceritakan Mbak Cinta ini sudah bisa menjadi sumber inspirasi ya untuk bisa memberikan kisah. Jadi inspirasi itu bisa dari mana-mana ya ternyata ya Mbak Cinta ya. Tinggal kita pintar-pintar bisa menangkap saja begitu ya, menangkap momennya gitu. Betul. Mohon izin untuk saya kutip sebuah pernyataan. Gimana Mbak Cinta? Iya, pasang indera kita selalu biasakan ya untuk menangkap apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca, kita sentuh untuk jadi ide. Kita tuliskan dalam bentuk yang kita nyaman aja, kita tempat itu sebagai bank ide sekaligus tempat kita pembiasaan menulis. Seperti itu. Ya, betul. Jadi yang tadinya sebelum ikut pelatihan ini masih berpikir syarat menjadi penulis tuh harus ini begitu ya. Harus kuliahnya, wah, seperti kami ini, saya dengan Bu Ria mengajarnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ternyata dari teknik informatika juga bisa jadi penulis begitu ya. Justru teman-teman tidak menjadi syarat begitu ya. Justru teman-teman penulis menjadi penulis itu katanya ini, nggak tahu nih setuju nggak ya Mbak Cinta ya. Kalau Kunto Wijoyo bilang syarat menjadi penulis itu ada 3, yaitu menulis. Menulis. Betul. Menulis itu iya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah renyah sekali penyampaiannya, membumi. Artinya nggak ada yang nggak bisa dipahami dari semua materi yang sudah Mbak Cinta sampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan ditanya jawab, ya sebenarnya sih tidak harus pertanyaan ya Mbak Cinta ya. Bisa berupa pernyataan juga begitu. Karena itu sudah tampak ada beberapa yang mulai curcol loh itu Mbak Cinta di layar percakapan itu sudah ada yang mulai curhat sebenarnya berminat, terinspirasi dan lain-lain, tetapi
sulit merangkai kalimat, katanya begitu. Itu ada beberapa pertanyaan yang di kolom percakapan. Kita akan coba kupas satu-satu ya, Mbak Sinta ya. Nanti sebelum nanti ada juga sesi untuk daya jawab yang secara langsung. Wah, ini tampaknya peserta sudah mulai mengangkat tangannya ini ya, banyak sekali. Saya cuplik satu saja dulu dari pertanyaan yang ada di kolom percakapan. Ini yang pertama bertanya, ini ada Mbak Iin Siswantini. Kalau tadi Mbak Sinta sudah menyampaikan tentang sudut pandang bercerita, ini kalau Mbak Iin bertanya tentang alur. Jadi sebenarnya alur yang seperti apa sih yang sekiranya bisa menarik gitu ya, menarik minat pembaca begitu. Artinya nyaman orang yang membaca. Ini alur apa begitu yang sebaiknya dipilih atau digunakan? Silakan Mbak Sinta. Boleh, ya tadi, boleh kita alur maju, alur mundur, atau alur gabungan alur maju dan mundur. Tergantung kita penceritaannya. Sebetulnya lebih kepada yang menarik pembaca itu adalah konfliknya. Bagaimana dalam konflik itu kita mengatasinya, akhirnya mendapatkan solusinya, seperti itu. Jadi alurnya itu kenyamanan, seperti tadi. Seperti sudut pandang juga bisa kita pilih. Terserah kita sebagai penulis, mau kita menuliskan sebagai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga gitu. Tergantung kenyamanan kita aja. Ceritanya mau gimana kan nggak mungkin kalau misalnya kalau kita bercerita tadi contohnya ada barang yang ketinggalan. Ini contoh sederhana aja ya, contoh sederhana barang ketinggalan di kantor. Kemudian kita flashback kan nggak mungkin kita teruskan ke alur maju seperti itu. Oh ada alur mundurnya seperti itu. Jadi tergantung kepada yang mau kita kisahkan seperti apa, atau mungkin kita bercerita tentang masa lalu, tentang masa SD atau SMP atau SMA, itu kan mundur ke belakang pada situ. Kalau pada saat ini kita bercerita, kita mundur ke belakang. Tapi kalau kita mengumpamakan diri kita berada masih pada saat itu, zaman itu, kita bisa menuliskannya alur maju. Jadi tergantung kenyamanan kita aja, maunya seperti apa. Kalau pada saat kita berceritakan masa lalu, tapi kita pada saat ini, berarti kita flashback, alur mundur, seperti itu. Mungkin bisa aja kita kembali lagi pada saat ini, kembali lagi, jadi alurnya gabungan. Tapi kalau kita menempatkan diri kita pada saat kita waktu di sana, di masa lalu, tentu kan alur maju ya, seperti itu ceritanya. Jadi tergantung kenyamanan kita aja, Mbak. Seperti itu. Dan tergantung ceritanya, kita mau bercerita seperti apa. Iya. Suaranya hilang, Mbak. Saya baca aja ya. Terlempar ya? Iya, enggak, suaranya hilang kayaknya Mbak Ria. Sinyal ya. Suara bisa jadi sinyal hilang. Ya. Iya. Mungkin untuk yang sesi langsung ya. Tadi sudah. Ya. Boleh kita. Oke. Sudah bisa ditangkap suara saya? Maaf. Iya, sudah Mbak. Iya, tadi host masih belum mengizinkan saya untuk bersuara. Oke, lebih banyak yang bersuara tampaknya akan lebih baik kalau peserta ya. Ya, saya hanya mengantarkan saja. Baik, kita akan coba dekati, ya kita coba dengar pertanyaan sebentar tadi yang sudah raise hand ini banyak sekali. Oke, ada yang senyum-senyum mulai tadi, ini Mbak Eliani. Oke, Mbak Eliani, mohon untuk host mengizinkan Mbak Eliani, nampaknya sudah mulai. Oke, Mbak Eliani silakan pertanyaannya bisa disampaikan. Suaranya Mbak. Mbak, suaranya belum terdengar. Suaranya belum. Suaranya belum terdengar. Tapi kalau dari gambarnya sudah dibuka ini. Belum terdengar, Mbak Eliani. Baik. Oke, Mbak Eliani, maaf ya, saya tangguhkan ya, karena banyak sekali teman-teman yang sedang menunggu. Iya, maaf ya. Ada Mbak Dwiana dari Bali. Oke, Mbak Dwiana. Coba kita cek dulu
Suaranya bisa masuk atau tidak? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan Mbak Diana. Assalamualaikum. Salam kenal untuk Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Sinta. Salam kenal juga, Mbak. Iya, Mbak Sinta. Saya terima kasih banyak untuk materinya hari ini. Itu merefresh saya kembali. Alhamdulillah saya sudah menulis ada 5 novel dan 18 cerpen buku antologi. Dan ini luar biasa. Hari ini cuma yang saya tanya, ingin bertanya ya mungkin sama Mbak Sinta itu, masih dalam proses untuk menembus untuk pasaran sampai ke Gramedia atau yang lebih luas lagi itu sejauh apa harus bagaimana sih gitu. Sejauh ini ada salah satu buku saya yang bulan Februari kemarin sampai bestseller, itu buku cerita anak. Dan itu lewat lagi-lagi hanya online ya gitu. Apakah ada trik atau tips dari Mbak Sinta itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diana. Silakan Mbak Sinta bisa langsung Ya, ditanggapi. kemarin emang sempat agak goncang ya penerbitan, jadi banyak juga, saya juga mengalami sendiri gitu. Jadi beberapa naskah saya juga ada yang pending, ada yang ditunda sampai sekarang juga belum gitu, seperti itu Mbak. Mungkin semoga ya mungkin karena situasi juga ya, tapi kita juga harus pintar-pintar juga untuk berpromosi ya sebagai penulis. Kan kita tidak harus mengandalkan kepada penerbit, tapi juga kita juga untuk promo bisa berbagai macam media seperti WA gitu kan, Facebook kita gunakan seperti itu Mbak. Mungkin ya seperti itu Mbak kendalanya. Kalau dalam mudah-mudahan sekarang lebih bangkit ya. Kayaknya kemarin-kemarin yang apa ya, kebetulan waktu itu tahun lalu pas pandemi saya masuk tim 12 penulis cerita anak, jadi admin di sana kemarin membuat suatu event literasi nasional ya, festival internasional. Waktu itu kami mengundang berbagai perwakilan dari penerbit. Memang kondisinya seperti itu, jadi waktu itu banyak yang pending, bahkan waktu itu adalah satu penerbit di daerah Jawa Tengah bahkan tidak bisa menerima naskah lagi seperti itu. Mudah-mudahan kayaknya sekarang sudah mulai banyak angin segar ya, banyak penerbit yang mulai bangkit kembali seperti itu. Jadi ya ada, tapi ya memang gitu. Jadi kita harus sabar-sabar. Ada juga ya naskah yang akhirnya harus jadi bentuknya online ya, nggak dicetak tapi dalam bentuk digital seperti itu. Ya pilihannya kalau mau di penerbit mayor ya seperti itu Mbak, tapi kalau misalnya ada juga pilihan penerbit vanity publisher ya, penerbit indie, ya bisa juga, tapi kita nanti bisa, ya itu kita harus kencang-kencangan promo, mempromosikan buku kita sendiri seperti itu. Jadi pilihannya ada banyak. Mungkin nanti Mbak Dwiana penulis bacaan anak juga kan, ikut forum penulis bacaan anak Mbak. Oh, oke. Nanti bisa juga, kami banyak event kok, bahkan tiap bulan itu kami mengadakan ngopi di Paber Talk, ngobrol happy. Jadi para penulis bacaan anak di forum penulis bacaan anak itu ada di Facebook, forum penulis bacaan anak di situ. Jadi kami ada jadwalnya, ada Senin Cermin, ada Selasa Belia, ada Rabu Seru. Jadi penulis-penulis yang sudah mempunyai karya bisa mempromosikannya karya di sana. Kamis ada Kamis apa ya, lupa saya. Terus ada Jumat Hangat. Nah ini Jumat Hangat bagi para penulis-penulis baru yang ingin pengen tahu sih karyanya bagus nggak ya, ada masukan nggak ya, bisa ditulis di situ. Hari Sabtu ada Sabtu Ceria, itu untuk khusus ilustrator gitu ya. Kita biasanya bekerja sama ya, penulis dan ilustrator. Nah kalau Rabu waktunya para penulis promo bukunya, kalau hari Sabtu ilustrator yang waktunya untuk promo karya ilustrasinya. Jadi mungkin ada penulis yang berminat dengan ilustrasinya gitu, dengan gaya ilustrasinya bisa bekerja sama dengan para ilustrator tersebut. Jadi nanti Mbak Dwina mungkin bisa bergabung di sana. Jadi kayak kemarin juga kami mengadakan beragam tema ya, sebulan kemarin itu tentang ISBN, dan tiap bulan kita ada launching buku bersama untuk para penulis gitu. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Yang promo itu lumayan, anggotanya sudah 21.000. Wow. 21.000. Jadi kita saling support.
Iya Mbak Dina, mungkin Oke, bisa terima menjawab. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, suaranya hilang lagi. Suaranya. Ini saya sambil menunggu Mbak ini saya membaca aja, apakah ada batasan jumlah kata dalam penulisan kisah inspiratif? Ini terbiasanya tergantung penyelenggaranya ya, seperti si publishing nanti kan setelah materi kita sharing ini nanti kan juga ada praktik untuk menulis. Jadi untuk mendapatkan sertifikat penulis bisa untuk menuliskan ceritanya dikirimkan ke si publishing untuk dikurasi nanti oleh para juri di si publishing. Nah, itu jumlah katanya biasanya sekitar kalau dalam halaman A4 itu sekitar 4 sampai 6 halaman A4 seperti itu. Materinya nanti insya Allah saya berikan kepada Mas Indra, nanti bisa teman-teman kembali pelajari nanti di grupnya. Kalau kisah inspiratif, berapa banyak tokoh yang ideal dituliskan? Karena bentuknya faksi ya, dan singkat dan sedikit, jadi jangan terlalu banyak tokoh, cukup 2, 3, maksimal 5 orang sudah terlalu banyak ya. Jadi kita harus memperhatikan lebih banyak kepada, kita fokus kepada konfliknya, daripada kepada berapa banyak tokohnya. Kalau tokohnya membantu untuk membangkitkan ceritanya boleh banyak, tapi kalau misalnya tidak ya tidak perlu gitu, cukup yang penting-penting aja seperti itu. Untuk menulis kisah inspiratif, haruskah kisah kita sendiri atau menulis dari kisah orang lain? Boleh kisah kita sendiri, boleh kisah kita orang lain. Tadi seperti saya sampaikan, ada rambu penulisannya. Kalau kita menuliskan kisah dari orang lain, kita harus minta izin dulu untuk penulisannya. Apakah dia bersedia untuk dituliskan atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah namanya, tempatnya harus disamarkan, seperti itu. Jadi, kita harus izin dulu terhadap pemilik kisahnya seperti itu. Kemudian Mohon maaf Mbak Sinta ya. Iya. Mohon izin. Karena tadi banyak ini ya noise ya, sehingga saya sering nonaktifkan begitu, tapi mau diaktifkan kembali butuh bantuan dulu dari admin untuk aktivasi gitu. Oke, kita kembali dulu ke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom percakapan. Alhamdulillah Mbak Sinta langsung menjawab gitu ya, langsung menanggapi. Ini ada penanya juga, ini ada Mbak Siva Halimatus Saada. Maaf ya, dari Karawang. Oke, kita cek dulu suaranya. Kalau sudah aktif, silakan bisa langsung mengutarakan pertanyaan pada narasumber kita yang tetap cantik dari menit pertama hingga detik ini. Silakan Mbak Siva. Ya. Kita cek suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta buat pemaparannya, Masya Allah. Jadi jadi banyak ilmu saya. Mohon izin bertanya, kalau misalnya saya sebenarnya kalau untuk nulis lebih senang menuliskan hal-hal yang sifatnya saya alami sendiri gitu Mbak. Tapi ada kalanya kan tadi untuk cerita inspiratif ada kita nggak boleh memberai bukan. Nah kadang-kala ketika saya ngerasa saya punya satu kisah inspiratif tapi memang ini ada kaitannya dengan orang lain dan itu di situ juga ada sesuatu yang harus saya tutupi gitu. Nah itu bagaimana ibaratnya membuat, kan kalau misalnya kita nggak ada aibnya, nggak ada konfliknya kan susah ya. Nah, bagaimana tipsnya ketika kita menceritakan hal tersebut, orang itu si pembaca gitu tidak menangkap, oh itu yang kamu alami sendiri ya gitu, tapi lebih ke ternyata kalau kamu punya konflik ini, kamu bisa ngelewatinnya seperti ini gitu. Jadi lebih ke poin konfliknya dapat dan solusinya dapat gitu. Tanpa harus menyamarkan aib gitu Mbak Sinta. Jadi saya dari kemarin-kemarin tuh ketika saya mau nulis gitu, kebingungannya tuh di situ. Ada nih, tapi kalau part ini dihilangkan, saya bingung kalau harus bikin konflik baru gitu. Terima kasih Mbak Sinta.
Iya, Oke, sama-sama. silakan Mbak Sinta. Iya, ya itu seperti tadi saya bilang, terkadang emang harus ya itu tadi kita berbicara kembali aib itu bentuknya seperti dalam bentuk penceritaannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang fakta, ya bukan aib gitu. Seperti contohnya kalau kita berbicara tentang menceritakan, misalnya kita lagi ngobrol sama anak tentang masalah seks ya, pendidikan, pengetahuan. Kalau kita menceritakannya secara keilmuan, tentu tidak akan berupa yang istilahnya jorok-jorok atau yang aib atau yang jadinya apa ya, jadi orang berpikiran buruk seperti itu. Jadi kita harus menuliskannya dengan cerdas. Seperti contohnya waktu itu saya juga menulis tentang ya itu tadi ngobrol tentang dengan anak saya tentang masalah biologis seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu kan, dia usianya waktu itu masih balita, ya itu kita gimana menjelaskannya, mah kenapa sih laki-laki perempuan itu menstruasi seperti itu kan, kok mama nggak sholat seperti itu. Kalau kita menceritakannya kan orang ih gimana gitu kan, kok jorok sih, apa kadang-kadang orang menganggapnya seperti itu. Tapi kalau kita menceritakan secara smooth, kalau itu berdasarkan fakta, berdasarkan keilmuan, tentu tidak akan jadi terlihat jorok, atau bahkan kalau misalnya kita menceritakan hal maaf misalnya hubungan bebas atau segala macam, kalau kita menceritakannya emang itu fakta, ya artinya tidak apa ya, tidak mengumbar aib, memang kenyataannya fakta, tapi kan kita memfokuskannya kepada solusinya, bukan kita akhirnya emang faktanya pergaulan bebas terus akhirnya hamil seperti itu contohnya ya. Tapi kita akhirnya membumbui, ya itu yang saya tadi bilang, didramatisir. Oh, jadi nanti omongannya jadi merujuk ke omongan-omongan yang nggak benar. Tapi kita cukup, oh faktanya seperti ini, solusinya gimana? Seperti itu. Jadi tidak jadi mengumbar aib seperti itu. Jadi secukupnya aja. Oh ya, faktanya ini. Jadi dijadikan fakta. Kemudian solusinya apa sih gitu. Jadi tidak perlu kita bukuin, oh iya kata si ini, jadi omongan tetangga begini, oh sebenarnya gitu. Jadi kan gosip jadi aib gitu kan, mengumbar aib yang nggak benar gitu. Jadi fokus di situ aja kalau ada sudut yang seperti itu. Bisa dimengerti, Mbak? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Sinta atas tanggapannya. Ternyata memang bagus tidaknya itu bergantung bagaimana kita menyampaikannya ya. Kadang sesuatu yang sebenarnya bagus tapi diterimanya tidak bagus, hanya persoalan cara menyampaikannya pun dalam konteks menulis. Baik, mulai tadi ini juga tergantung bumbunya, jangan sampai bumbunya tergantung bumbu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan lagi, ini waktunya sebenarnya sangat terbatas ini ya. Artinya sudah berada di menuju penghujung ini. Tapi saya berikan kesempatan untuk penanya. Nah, yang ganteng dulu nih ya. Kalau mulai tadi kan cantik-cantik aja ini, jangan karena narasumbernya perempuan terus nanyanya perempuan aja gitu. Karena pesertanya sangat heterogen di sini. Tadi terima kasih infonya Mbak Sabila, ternyata gayung bersambut begitu ya. Pertanyaannya sama begitu ya, ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Mbak Siva. Alhamdulillah itu. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Monitor untuk Mas Suhendi Day. Hadirkah? Saya berikan kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Suhendi, ini ada namanya Mas Suhendi. Monitor, betul? Mas Suhendi atau Mbak? Ya, maaf, ternyata saya salah nanti ya. Silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Iya, silakan Mas Suhendi. Ya, alhamdulillah bisa ikut bergabung. Saya dari Surabaya. Kebetulan dulunya saya tuh jadi istilahnya wartawan-wartawanan gitu. Suka menulis, tapi ya setelah kerja ini agak jarang menulis, itu kepingin lagi istilahnya. Motivasinya untuk menulis itu sangat berat gitu ya, gimana memunculkan kisah inspiratif. Terkadang saya tuh kalau menceritakan seperti yang sebelumnya,
kisah-kisah yang dulu gitu ya. Untuk diri sendiri senang gitu, menceritakan pengalamannya. Terkadang kalau saya hunting, touring gitu ya, ada suatu human interest misalnya, saya tulis itu kisah-kisahnya, ketemu orang yang misalkan banyak kan profesi masing-masing di pedesaan itu, saya tulis apakah hal-hal tersebut istilahnya harus izin dulu sama orangnya, misalkan kalau kita mau nuliskan, apalagi lebih-lebih dipublikasikan gitu ya. Apakah tidak istilahnya ada kode etiknya, bagaimana ini mensiasati hal tersebut apabila orang tersebut tidak mau untuk diceritakan gitu, Mbak Sinta, gimana? Terima kasih, demikian. Kalau tidak mau ya berarti kita jangan. Masih banyak sumber yang lain. Takutnya nanti malah jadi polemik dan kita masuk ke ranah hukum atau seperti itu. Nah, kalau seperti tadi yang Bapak bilang, kok kayaknya cerita kisahnya gitu, kalau saya tulis gitu-gitu aja. Kadang begini Pak, kalau kita menulis, terkadang kita melihat tulisan kita kok biasa saja ya, kok gini ya, tapi belum tentu loh kalau misalnya orang lain membaca tulisan kita. Karena banyak sekali saya juga mengedit kan banyak cerita gitu ya. Kalau banyak cerita, ternyata cerita ini menarik loh buat orang lain gitu. Jadi itu tergantung sudut pandang aja. Karena mungkin karena Bapak sudah terbiasa menulis gitu ya. Jadi merasa biasa aja tulisannya. Tapi belum tentu kalau misalnya kita sebarkan, kita terbitkan itu akan benar tidak akan menjadi suatu inspirasi buat orang lain, akan menjadi suatu masukan, menjadi suatu solusi, menjadi suatu hal-hal yang menarik buat orang lain. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak merasa jadi kurang pede untuk tulisan, terkadang begitu, saya juga dulu seperti itu. Kita bisa minta tolong orang lain untuk membacanya, gimana pendapatnya gitu kan, apakah menarik atau enggak, seperti itu. Kadang kita berlebihan menilai diri sendiri gitu loh, kok ya gini, seperti itu. Tapi begitu setelah diterbitkan Pak, oh terkadang saya suka begitu buku terbit, oh ini saya nulis ya, kok bisa ya saya nulis seperti ini, takjub sendiri seperti itu. Itulah bersama. Iya begitu, Pak. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mau menerbitkan, menuliskan kita, oh kok kayaknya nggak ini ya. Tapi begitu diterbitkan, begitu lihat bagus, ternyata tulisan saya bagus juga ya. Kok saya bisa? Ya, pernah saya dimasukkan ke buku juga, ternyata saya baca loh. Saya kok bisa nulis begini ya? Apa lupa saya malahan. Iya, seperti itu. Jadi jangan underestimate dengan diri sendiri. Seperti itu. Mesti ada perlu bantuan seniornya ya. Masya Allah. Semangat Pak menulisnya. Iya, turun. Mbak Sinta, cukup. Baik, alhamdulillah Mas Wendy, terima kasih ya yang katanya tadi sempat menjadi wartawanan ya. Saya juga heran kenapa harus ada admin di akhir itu ya. Jangan nanti penulisan nanti masalahnya yang akan muncul. Oke, tampaknya karena ini waktu ya Mbak Sinta ya, ini sebenarnya tidak cukup 70 episode sebenarnya, tapi yang pasti sama dengan proses menulis ya, tidak pernah berhenti begitu. Artinya proses belajar juga untuk kita bisa berdiskusi dengan Mbak Sinta, mudah-mudahan tidak selesai di forum ini saja begitu. Oke, saya minta closing statement atau pernyataan-pernyataan penutup dari Mbak Sinta sebagai konklusi dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan Mbak Sinta. Iya, teman-teman, ini sharing pengalaman saya sebagai perjalanan penulis. Kadang menulis itu tidak instan, jadi menulis itu dari pembiasaan kita menulis. Jadi menulis saja tiap hari, selain sebagai membuat tulisan kita menjadi kalimatnya lebih bagus, jadi karena terbiasa menulis gitu, jadi tidak begitu di dalam membuka laptop tidak hang, juga sebagai bank ide kita. Seperti itu. Jadi menulis itu tidak bisa sekarang kita menulis besok jadi buku, tapi untuk penulis yang baik harus tiap hari. Ya seperti tadi Mbak Isna ini bilang, menulis itu ya kuncinya satu, menulis, dan menulis. Praktik terus untuk menulis. Amunisinya adalah membaca. Dari membaca, kemudian menulis, dan menulis terus. Tidak perlu kita harus menulis menunggu event, tapi tulislah keseharian kita sehari-hari sebagai bank ide kita. Seperti itu.
Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Sinta dengan penyampaian yang sangat renyah, sangat membumi. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi-diskusi berikutnya dan tentu saja memantik inspirasi untuk bisa kemudian ditulis, gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Sinta atas waktunya, atas ilmu dan pengalamannya, termasuk juga tadi cerita sangat inspiratif tentang putrinya. Ya, ternyata lebih dulu putrinya yang menerbitkan buku ya daripada Mbak Sinta. Luar biasa ini. Oke, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya menyampaikan materi, kemudian menanggapi langsung, menjawab, kemudian memberikan tanggapan pada pertanyaan atau pernyataan dari para peserta pelatihan penulisan kisah inspiratif ini. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mengabadikan momentum. Nah, ini salah satu bukti siapa nih yang setia dari awal hingga akhir. Jadi mohon para peserta berkenan untuk menyalakan kameranya beberapa saat. Nanti akan ada tim yang mengabadikan momentum kita, kebersamaan kita malam ini, selama mengikuti pelatihan penulisan kisah inspiratif bersama komunitas literasi ibu profesional yang bekerja sama dengan SIP Publishing. Silakan dari layar yang pertama. Boleh berikan senyum terbaik. Kamera sudah standby? Sudah dibuka semua? Saya nggak tahu tuh kenapa Mbak Nur Hidayah sedih gitu ya. Oke, Mbak Nur Hidayah langsung bangun ya. Berikan senyum terbaik. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya, layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. Ini ada 10 ini ya. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat. Silakan dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Pada layar yang kelima, alhamdulillah masih banyak ini yang menyalakan kamera. 1, 2, 3. Oke. Yang keenam. 1, 2, 3. Layar yang ke-7. 1, 2, 3. Ke-8. 1, 2, 3. Layar yang ke-9. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sesi foto bersama sudah. Dan untuk selanjutnya, beberapa menit saja mohon kesediaan Mas Indra. Mas Indra masih standby kah? Ya, mohon informasi atau penjelasan dari si publishing untuk tahap selanjutnya seperti apa begitu setelah acara pelatihan ini, bagaimana proses berikutnya tentang deadline untuk menulis dan segala macamnya. Mas Indra bisa memberikan informasi sedikit, Mas Indra? Oke, Silakan. jadi setelah kelas ini teman-teman tetap stay di grup ya, karena nanti kami juga akan mengirimkan materi dari Mbak Sinta, kemudian kami juga akan mengirimkan link YouTube rekaman malam hari ini. Jadi yang tadi mungkin terkendala sinyal, yang tadi mungkin tidak bisa mengikuti, nanti bisa nonton di YouTube. Dan ataupun yang sudah pernah mengikuti bisa nonton lagi untuk memperdalam materi, boleh. Itu kemudian nanti akan di-share ketentuan menulis, dan nanti teman-teman bisa mengirimkannya ke alamat email yang ada di grup, dan selanjutnya akan ada proses kurasi. Jadi yang naskahnya layak terbit nanti akan diterbitkan, dan ada beberapa reward untuk penulis-penulis dengan naskah terbaik ya, sesuai yang tercantum di flyer. Jadi teman-teman sebelum nulis kami sarankan baca materinya dulu, kemudian nonton videonya lagi supaya nanti berkesempatan lolos kurasi dan syukur-syukur bisa menjadi naskah yang terbaik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Indra Devandra atas informasinya. Wah, ini benar-benar satu paket loh ya, si publishing ini memberikan apresiasi
Untuk penyelenggaranya juga dari Klip, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan motivasi bagi para penulis. Kalau tadi putrinya Mbak Sinta bisa keliling dunia dengan menulis, ini sudah bisa menerbitkan karyanya. Bagi yang lolos kurasi, bisa juga dapat reward itu tadi, dapat hadiah nanti ya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pelatihan penulisan kisah inspiratif sudah kita bisa lalui bersama. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sinta tadi bermanfaat, benar-benar memantik inspirasi dan motivasi kita untuk menulis. Terakhir dari saya selaku pembawa acara, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Dan menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oleh karena itu, mari kita abadikan karya kita dengan menulis. Terima kasih atas kebersamaannya seluruh peserta. Terima kasih juga pada narasumber Mbak Sinta. Terima kasih Bu Ria Saputri sebagai ketua dari Klip. Dan tentu saja terima kasih dari Si Publishing, terutama Mas Indra Devandra. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan atau kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan pelatihan penulisan kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dengan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Sinta. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih Ya Allah, Mbak Isnaini. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Ria, Mbak Isnaini, dan para peserta semuanya. Ini karena acara sudah selesai, ya. Mohon izin, sebentar lagi saya akan menutup Zoom-nya. Nanti rekamannya akan kami share di grup. Oke, saya tutup Zoom-nya sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.